Kerajaan Nusa Tenggara, Salaparang dan Bima. Kelompok 10, X-MIPA 5, beranggotakan 1. Arya Abilawa, absen 6. 2. Latifa Aprilia, absen 20. 3. Zaki Mulyam, absen 35. 1. Lokasi Kerajaan Salaparang. Letak kerajaan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Lombok adalah Kerajaan Salaparang. Pada masa lampau, kerajaan ini berpusat di Salaparang, Lombok Timur, yang saat ini kurang lebih berada di desa Salaparang, Kecamatan Suela, Lombok Timur. 2. Proses Islam masuk ke Kerajaan Salaparang. Pada awal mula, masuknya agama Islam ke Pulau Lombok, penduduknya banyak yang menganut animisme. Tapi datangnya salah satu seorang kiai dari Jawa, yaitu Sunan Prapen, maka beberapa tempat yang menjadi basisnya masih bisa ditemukan sampai sekarang. Dalam hal penyebaran agama Islam, mula-mula peranan para sufi sangat menentukan di samping para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Para sufi itu datang dari Pulau Jawa yang banyak membawa pengaruh dari Wali Songo. Kemudian menyusul dari ajaran-ajaran Tarekat Syekh Yusuf Makassar dan lain-lain. Dari sumber ajaran Syekh Yusuf, ada yang diterima langsung pada saat beliau berada di Banten atau daripada pengikut-pengikut di Nusantara. Sedangkan dari Syekh yang lain diterima langsung di Mekah pada saat para tuan guru dari Lombok melaksanakan ibadah haji dan bermukim di sana beberapa tahun untuk memperdalam ilmunya. Para sufi yang menyebarkan Islam yang berasal dari pengaruh Wali Songo meninggalkan kelompok masyarakat yang kemudian disebut Watu atau Waktu Telu untuk membedakannya dengan yang lain yang telah mengalami proses Islamisasi, yaitu Islam Waktu 5. 3. Sistem pemerintahan Kerajaan Salaparang. Prabu Ranggaswari merupakan raja dari Kerajaan Salaparang. Di bawah kepemimpinannya, Sang Prabu membuat sebuah kebijakan besar, yaitu memindahkan pusat kerajaan ke desa Salaparang. Pemindahan pusat kerajaan ini diambil karena usul dari Pati Banda Yuda dan Pati Singayuda. Letak desa Salaparang lebih strategis dan tidak mudah diserang musuh. Inilah alasan pemindahan pusat kerajaan ini. Letak dan posisi kerajaan sebelumnya memang tidak menguntungkan, karena musuh akan mudah masuk dan menyerang lewat berbagai penjuru. 4. Sosial budaya Kerajaan Salaparang. Para cerdik pandai dari Salaparang menguasai dengan baik bahasa Kawi, bahasa yang berkembang di Nusantara ketika itu. Berkat kemajuan dalam dunia sastra tersebut, akhirnya para cendekiawan Salaparang berhasil menciptakan aksara baru, yaitu aksara Sasak yang disebut Jajawen. Para sastrawan Salaparang banyak mengarang, mengubah, mengadaptasi atau menyalin sastra Jawa kuno ke dalam lontar-lontar Sasak. Di antara lontar-lontar tersebut adalah Kotab Gama, Lapel Adam, Menak Berji, dan Rengganis. Bahkan hikayat-hikayat Melayu pun banyak yang disalin dan diadaptasi, seperti Lontar Yusuf, Hikayat Amir Hamzah, dan Hikayat Sidik Anak Yatim. 5. Ekonomi Kerajaan Salaparang. Sistem ekonomi pusat kerajaan ini terletak di Teluk Lombok yang strategis, sangat indah dengan sumber air tawar yang banyak. Posisi strategis dan banyaknya sumber air menyebabkan banyak dikunjungi pedagang dari berbagai negeri, seperti Palembang, Banten, Gresik, dan Sulawesi. Berkat perdagangan yang ramai, maka kerajaan Lombok berkembang dengan cepat. 6. Akhir Kerajaan Salaparang. Salaparang ditaklukkan Kerajaan Goa pada 1640. Tekanan dari VOC setelah terjadinya perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Serangan dari Kerajaan Gelgal, berdirinya Kerajaan Pangutan dan Pangesan sekitar tahun 1622 Masehi di kawasan kota Mataram. Salah seorang tokoh penting di lingkungan pusat kerajaan bernama Arya Banjargetas ditengarai berselisih paham dengan rajanya. Raja Kerajaan Salaparang soal posisi pasti perbatasan antara wilayah Kerajaan Salaparang dan Pejanggi. 7. Peninggalan Kerajaan Salaparang yang meliputi Masjid Bayambelek, Tirta Yahta, Sajadah, dan Makam Salaparang. Kerajaan Bima. 1. Lokasi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Bima mencakup Pulau Sumbawa, Sawu, Solor, Sumba, Larantuka, Ende, Manggarai, dan Komodo. 2. Proses masuknya Islam ke Kerajaan Bima. Dalam naskah-naskah berbahasa Melayu diketahui bahwa ajaran Islam masuk ke Kerajaan Bima sekitar abad ke-17.
Hal itu diperuntukkan dengan ditemukannya naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu. Pengaruh Islam sendiri datang dari Kesultanan Gua Talo di Sulawesi Selatan ketika menaklukkan wilayah Nusa Tenggara. Kesultanan Gua Talo muncul di Nusa Tenggara akibat dari persaingan dagang dengan VOC, yang ketika itu ingin menguasai jalur. Akhirnya, agama Islam resmi menjadi agama perdagangan di bagian timur Nusantara. Demi mencegah hal itu, Kesultanan Gua Talo mengirimkan ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan yang berada di pantai timur. Walaupun ajaran Islam telah masuk ke wilayah kerajaan Bima, tetapi keluarga kerajaan ketika itu belum bersedia menerimanya Raja Bima. Rumata Mambora di Batalambu dan keluarga belum bersedia memeluk agama Islam. Hal itu menyebabkan terjadinya pemberontakan dari rakyat dan anggota kerajaan lain yang telah memeluk Islam, dengan harapan kerajaan Bima dapat menjalin hubungan lebih erat dengan Kesultanan Gua Talo. Disebutkan bahwa keluarga kerajaan yang pertama kali bersedia masuk Islam adalah Rumata Mabata Wadu, keponakan dari Raja Rumata Mambora di Batalambu. Akhirnya agama Islam resmi menjadi agama kerajaan menggantikan ajaran Hindu, dan gelar raja pun diganti menjadi sultan. 3. Sistem pemerintahan kerajaan Bima. Pada masanya, sistem pemerintahan menggunakan sistem adat dan hukum Islam. Ketentuan tersebut terus berlangsung sampai masa pemerintahan Sultan Bima XIII. Sultan Ibrahim yang memerintahkan sejak tahun 1881 sampai dengan 1915. Pemerintahan pada kesultanan ini sama seperti kesultanan lainnya, mengalami pasang surut. Kejayaan dari kesultanan ini justru nampak pada masa pemerintahan sultan yang terakhir, Sultan Muhammad Salahuddin 1915 sampai 1951. Pada masa pemerintahannya, ia meningkatkan jumlah sarana dan prasarana ibadah, serta mengembangkan fungsi ibadah yang juga menjadi pusat pengajian ilmu dan agama. Selain itu, ia juga mengembangkan pendidikan formal dengan mendirikan sejumlah madrasah. 4. Sosial budaya kerajaan Bima. Masyarakat Bima merupakan campuran dari berbagai suku bangsa. Suku asli yang mendiami Bima adalah orang Dongo. Sebagian besar di antara mereka mendiami daerah dataran tinggi. Sebelumnya, orang-orang Dongo ini juga banyak yang mendiami daerah dataran rendah. Namun, karena terdesak oleh para pendatang yang membawa agama dan kebudayaan baru, mereka menyingkir ke dataran tinggi. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mempertahankan agama dan tradisi yang telah mereka warisi secara turun-temurun. Kepercayaan asli orang Dongo adalah animisme, yang mereka sebut dengan Marafu. Suku lain yang mendiami Bima adalah orang Duobojo. Mereka adalah para kepercayaan asli orang Duobojo adalah Makakamba, Makakambi, sejenis animisme. 5. Ekonomi kerajaan Bima. Kehidupan ekonomi pada saat itu, kerajaan Bima sangat berkembang pesat di segi pertanian maupun peternakan dan perikanan. Di bidang peternakan, kerajaan Bima tidak mau kalah dengan kerajaan lain. Raja Indah Zamrud juga mengembangkan bidang peternakan yaitu kuda, kerbau, dan sapi. Dalam kitab Negara Kekartagama, kerajaan Bima disebut sudah memiliki pelabuhan besar pada 1356. 6. Akhir kerajaan Bima. Kesultanan Bima berakhir ketika Indonesia berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Saat itu, Sultan Muhammad Salahuddin, raja terakhir Bima, lebih memilih untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Indonesia. Siti Maryam, salah satu seorang putri sultan, menyerahkan bangunan kerajaan kepada pemerintah dan kini dijadikan museum. Di antara peninggalan yang masih bisa dilihat adalah mahkota, pedang, dan furnitur. 7. Peninggalan kerajaan Bima sebagai berikut. Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. 2. Museum Asli Bojo. 3. Danatara Bojo. Sekian, terima kasih.